Saudara-saudari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia Raja Gereja. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 3. Puji hai jiwaku. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah kuagungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jika penolongmu Allah Yakub, betapa kau bahagia. Ia penuhi pengharapanmu, Tuhan serta selamanya. Maha pencipta dunia, tak meninggalkan makhluknya. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu,
oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari dimahita sian nomor 292 ayat 2. Jehovah Tuhaki. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, tertulis dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 38, demikian bunyinya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 2, Di Muka Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami peroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi buku Inde nomor 774 ayat 1. Tung mabaur sian ho. Tumma pahor sihian ho mual hangol luani ai toro bebatang aheng akadolo dohot rurang nang pelangi dohtanong odo nama no pain odo nama no pain odo nama no pain odo nama no pain. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel untuk kita dalam minggu ini. Tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita mendengarkan. Lalu berkatalah Elia oleh Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 tambah 3. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan
Tuhan menjagamu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan kami panitia menghimbau Pesta Gotilon HKBP Jambi tahun 2020. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, di mana kita juga mengalami hal yang sama di wilayah Provinsi Jambi. Namun, kita patut bersyukur warga jemaat HKBP Jambi sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan di dalam menjalankan aktivitas keseharian, terutama melakukan ibadah, memuji dan memuliakan namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selama pandemi COVID-19, gereja kita mengalami pergumulan. Seperti yang pertama, akibat pandemi 19 dalam fase new normal sangat berpengaruh pada penerimaan uang huria dari iuran bulanan, di mana sampai dengan September 2020 baru tercapai sebesar 31% dari anggaran. Yang kedua, penerimaan persembahan dari kebaktian minggu, kebaktian sekolah minggu, kebaktian WEK, acara pranikah, acara pemberkatan, dan juga dari unit usaha Sopo Godang sangat menurun selama masa COVID-19 dan masa fase new normal. Yang ketiga, dalam masa fase new normal, pengeluaran gereja bertambah setiap minggunya, mencapai 1,5 juta sampai dengan 2 juta untuk melengkapi bahan-bahan yang dipersyaratkan dalam fase new normal, antara lain tisu, hand sanitizer, disinfektan, hand dryer elektrik, dan lain-lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari warga jemaat HKBP Jambi, tradisi Pesta Gotilon HKBP adalah kesadaran akan berbagai pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna semata-mata bersumber dari Tuhan. Tuhan memberkati manusia senantiasa, walaupun pemberontakan terus ada di dalam hidup kita. Tuhan selalu mencurahkan berkat bagi manusia. Cahaya sinar pagi di ufuk timur, hujan dan panas yang silih berganti, dan banyak lagi yang kita nikmati. Dengan pengertian bahwa kita memberi karena Allah sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Pesta Gotilon merupakan kesempatan yang baik bagi setiap warga jemaat untuk
menyatakan rasa syukur atas berkat yang diterima dari Tuhan. Dalam tradisi Batak, silua atau persembahan dilakukan dengan menganut falsafah hidup. Lebih baik memberi daripada menerima. Itu sebabnya pada orang Batak dulu sangat terpelihara budaya marsiada pari, saling membantu tanpa harus menerima imbalan atau upah. Tuhan telah memberikan kita hari, waktu, matahari, hujan dan segalanya untuk menjadikan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tuhan juga memberikan kemampuan, talenta bagi manusia untuk memenuhi segala kehidupannya, walaupun pada akhirnya Tuhanlah yang menjadikannya sesuai dengan nyanyian buku Ende nomor 337 ayat 1. Mangula hita jolma manabur bonui, alayang gojadina di debata doi, dilehon lasniari nang nambur udan pe, toktong di panupakna merguru sasude, naulibasa rosian debata, ipe ibana pujima huhut haposida. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun tema Pesta Gotilon HKBP Jambi tahun 2020, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dalam jemaat. Mazmur 111 ayat 1. Subtema, melalui Pesta Gotilon HKBP Jambi tahun 2020, warga jemaat hendak mensyukuri segala berkat Tuhan. Acara puncak pelaksanaan Pesta Gotilon akan kita laksanakan pada hari Minggu 8 November 2020 pada setiap waktu ibadah yang telah ditetapkan oleh gereja selama masa fase new normal COVID-19 dengan tambahan acara khusus Pesta Gotilon untuk menyerahkan persembahan amplop yang sudah didistribusikan oleh Sintuawek pada masing-masing warga jemaat melalui persembahan ke depan, di mana jumlah jemaat sampai saat ini sebanyak 2.228 kepala keluarga. Marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan yang baik dengan memberikan silua persembahan tanpa dengan sungut-sungut, namun dengan penuh sukacita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan berikanlah yang terbaik serta yang paling berharga kepada Tuhan, seperti nyanyian terakhir ibadah minggu. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Demikianlah himbauan dari Panitia Pesta Gotilon HKBP Jambi tahun 2020. Shalom, Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, warta jemaat bisa kita baca di selebaran yang sudah disediakan atau bisa dibagikan melalui grup WhatsApp Parhalado. Mari demahita buku de nomor 655 ayat sada. Yesus Tuhaku di homa awon. Yesus Tuhanku di homa awon, asama
sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua yang masih beribadah di rumah di fase new normal ini. Firman Tuhan di minggu kita ini tertulis dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan saya bacakan kepada kita semua, kita ikuti dalam hati masing-masing. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang masih beribadah di rumah masing-masing, ketika kita mendengar air, maka yang timbul di benak kita adalah bahwa air adalah suatu kebutuhan yang sangat vital dalam hidup kita. Dan reaksi orang ketika mengalami kekurangan air minum itu pasti memancing suatu perkara dalam dirinya masing-masing. Ketika kita mengalami masalah kekurangan, jangankan kekurangan air itu sendiri, itu menunjukkan kualitas iman kita masing-masing. Kebutuhan manusia tetap mewakili apa yang kita butuhkan di dunia ini, seperti air minum.
Ketika air itu tidak ada, maka sirna semua pemahaman orang tentang kehidupan ini. Maka sering perkara jasmani paling berpotensi sebenarnya berpengaruh pada perjalanan kehidupan keberimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan masalah kekurangan air ini paling riskan menggoda kita diperhadapkan dengan iman Kristen itu sendiri. Masalah kekurangan selalu meragukan kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Untunglah ada keyakinan secara teologi dalam firman ini tentang air hidup itu sendiri. Masalah air hidup yang bersumber dari Tuhan, bukan masalah air minum yang bersumber dari dunia ini. Masalah air hidup dari Tuhan melampaui keperluan air minum. Tidak bisa kita buat tingkatan atau level air antara air hidup dengan air minum. Jelas khotbah ini berkata, kalau masalah air minum tetap membuat manusia itu berkekurangan. Dipakailah istilah di sini, istilah Yohanes dalam khotbah ini, masalah haus. Kalau kita berbicara tentang air minum, maka kita harus berbicara mengenai haus. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Samaria itu, perempuan Samaria ini, kalau kamu meminum air minum dari sumur Yakub itu, maka kamu akan mengalami keadaan haus terus menerus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak perlu menunggu kelebihan air minum baru menerima air hidup. Tadi masalah perkara-perkara jasmani sering menjadi persoalan ketika perkara jasmani belum terlengkapi, maka sulit kita menerima keadaan spiritualitas seperti kata khotbah ini, menerima Yesus sebagai air hidup selama-lamanya. Yang menerima dan percaya Yesus Kristus memiliki perkara yang sangat dibutuhkan atau memiliki mata air dalam hidupnya sampai pada kekekalan. Memiliki mata air. Karena pentingnya fungsi air bagi kehidupan makhluk hidup termasuk kita manusia, dan masalah air itu sering disinggung dalam firman Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus juga memakai salah satu gelar yang paling terkenal dalam khotbah ini, Yesus sebagai air hidup. Yesus sendiri menamai dirinya sebagai air hidup. Agar apa? Agar rasa haus terhadap air melebihi kebutuhan kehausan dengan air minum. Maka Tuhan akan membutuhi kebutuhan ketika kita menerima dirinya, eksistensi Tuhan sebagai air kehidupan. Air kehidupan inilah yang kita katakan sebagai kekayaan rohani kita sepanjang zaman. Karena air hidup itu berarti Yesus menjadi mata air selama-lamanya. Siapa yang bersahabat, siapa yang mencari Yesus sebagai air kehidupan dalam kehidupannya, maka dia tidak akan mengalami kehausan. Siapa yang menerima Yesus dan melakukan firman itu sendiri, maka kehidupannya atau dirinya bisa menjadi mata air selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang memiliki itu, yang dikasihi Tuhan, memiliki Yesus sebagai air hidup, maka hidup kita ini akan berguna. Maka diri kita ini bisa dikatakan menjadi mata air yang terus mengalir
Hal ini ditekankan Yesus kepada perempuan Samaria itu. Cukup tahu sebenarnya Yesus tentang pemahaman perempuan Samaria ini bahwa sumur yang memiliki air yang disebut sumur milik Yakub itu, siapa yang minum dari sumur Yakub itu, air itu adalah air biasa saja, seperti air yang kita minum sampai dengan sekarang, seperti air yang kita pakai dalam kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Yesus sendiri tahu itu, dan itulah pemahaman Yesus untuk memberikan suatu apresiasi teologi kepada perempuan Samaria ini. Maka Yesus sengaja meminta air sumur Yakub itu dan meminta air minum itu, karena dikatakan dalam khotbah ini Yesus dalam keadaan jam 12 siang, disitulah puncak kehausan orang. Maka di situ Yesus pada saat itu meminta air minum itu untuk memberi pengertian supaya perempuan Samaria ini jangan terfokus kepada air minum di sumur Yakub, tetapi terfokus kepada diri Yesus Kristus sebagai air hidup yang mengalir. Melalui air minum itu Yesus menerangkan dirinya bahwa dia sendiri adalah air hidup yang tidak sama dengan air minum perempuan Samaria itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merasa haus bisa minum air biasa, tapi kalau untuk menghilangkan kehausan itu, maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai air hidup, air kehidupan yang mengalir pada diri orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Terpujilah namamu Allah Bapa di sorga. Kami mendengar firman-Mu pada minggu ibadah di rumah-rumah. Tuhan berkati firman ini. Sering kami hanya mementingkan kebutuhan dalam perkara jasmani kami masing-masing, seperti yang disampaikan dalam khotbah ini kepada perempuan Samaria itu, mengajarkan kepada kami air hidup yang kekal ada diri pada Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati kami untuk selalu tetap berkomunikasi, untuk selalu tetap bersekutu dengan air hidup yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Siapa yang tetap mempersekutukan diri dan hidupnya kepadamu, ya Tuhan, maka hidupnya dan dirinya akan seperti mata air yang mengalir selama-lamanya. Berkati firman ini, berkati semua yang beribadah di rumah-rumah, agar tetap percaya kepada air hidup yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Ampuni kami dari dosa-dosa, jagai kami Tuhan dalam keadaan pandemi COVID-19. Terima kasih karena kami masih sehat, kami masih terjaga oleh kuasa dan kasih karunia Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan melalui nyanyian kita. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah
jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, perisai hidupku, perisai hidupku. Kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.